Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Hyundai Creta Alpha. Ini dia mengambil basis dari yang tipe tertinggi ya, alias Prime. Oke, kita mulai dari depan. Dia desain bagian depannya ini dia seperti Hyundai Tucson generasi terbaru ya. Jadi ini adalah kereta facelift pertama. Kalau yang sebelumnya kan dia masih cascading yang belum pakai bahasa desain ala Tucson. Nah, untuk grillnya ini dia warnanya grey yang gloss, grey tua ya. Dia hitam. Kemudian untuk emblem Hyundai-nya dia jadi black chrome ya. Dia belum dilengkapi dengan kamera 360. Nah, untuk lampu bagian depan nih, bagian atas ini dia rel LED. Dia bisa meredup kalau jadi lampu senja. Dia layout lampunya 3 layer ya. Kemudian yang di bawah ini dia multi reflektor LED. Tapi untuk lampu sennya dia masih bohlam. Nah, ini dia warnanya hitam doff ya, matte. Kemudian di bagian bawah bumper nih alias kayak sejenis body kitnya ini dia hitam gloss ya, hitam metalik. Dan di bagian bawahnya ini dia ada hitam doff warnanya, ada sejenis hitam glossnya juga ya. Kita bergeser ke bagian atas, dia wipernya sudah menggunakan yang model hybrid. Dia ada sensor untuk Hyundai Smart Sense-nya. Nah, untuk bagian samping dia tetap menggunakan over fender ya, yang berwarna hitam. Dan untuk bannya ini dia Goodyear ya, Goodyear Assurance. Dia 215/60 ring 17. Jadi ini peleknya 17 inci. Dia berwarna hitam gloss. Rem depannya cakram. Tentunya rem belakangnya juga sudah cakram ya. Di side skirtnya ini dia sudah piano black alias hitam gloss. Fendernya polos. Dan untuk spionnya dia berwarna hitam gloss, lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Kemudian bagian yang menempel ke pilar A ini dia hitam doff ya. Untuk pilar A-nya sendiri dia hitam gloss. Untuk atapnya tetap sewarna body ya. Dia tidak ada list di bagian jendelanya. Untuk door handle-nya dia hitam gloss. Akses markingnya dia model pencet ya. Untuk roof rail-nya dia hitam doff. Dia dilengkapi dengan panoramic sunroof ya. Di bagian belakang ini dia pilar C ini dia hitam gloss. Oke, untuk belakang ini kita mulai dari bagian lampu. Untuk lampu belakangnya sendiri dia sudah LED. Lampu remnya sepertinya juga sudah LED. Tapi untuk lampu sennya dan lampu mundurnya dia masih bohlam. Dia ada reflektor juga. Nah, ini dia sambung ya list lampu belakangnya. Nah, untuk di sini dia atapnya dia ada antena yang model sirip hiu. Kemudian di bagian spoilernya dia ada list warna hitam gloss alias piano black. Ada high mount stop lamp yang sudah LED. Kemudian kaca belakang ini dilengkapi dengan rear defogger dan rear wiper. Tidak seperti di Stargazer ya yang hanya ada rear wiper. Kemudian emblem Hyundai-nya dia masih yang sama. Kemudian emblem keretanya juga agak gelap ya warnanya. Untuk lampu plat nomornya dia masih yang bohlam. Dia agak ada 3 titik sensor seperti di Stargazer.
Kemudian di bagian body kit bawahnya ini dia hitam gloss, ada warna hitam Dove-nya juga. Untuk suspensi belakangnya dia torsion beam ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri dia 1500 cc, 4 silinder DOHC. Dia sudah yang Smart Stream ya, jadi mesin terbarunya dari Hyundai dengan tenaga 115 PS dan torsi 143,8 Nm. Dia tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, ini modul ABS-nya. Ini untuk penempatan akinya, untuk penempatan saringan udaranya, penempatan ECU-nya dia ada di belakang aki. Jadi dia air intake-nya dari sini ya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan tempatan sekringnya ada di sebelah sini. Untuk pengisi air radiatornya dari sebelah sini ya. Untuk air wiper dan untuk minyak rem. Untuk ruang mesinnya sendiri sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Untuk kap mesinnya sudah dicat tetapi belum ada peredamnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian door trim. Nah, sebagai informasi tambahan, dia juga ada blind spot monitoring ya. Untuk door trimnya sendiri dia terdiri dari hard plastik di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya ini juga hard plastik tapi beda motif ya. Kalau yang atas ini lebih ke arah kulit jeruk. Kemudian dia juga ada hard plastik juga yang lebih halus. Door handle-nya silver. Untuk list power window-nya dia hitam Dove ya. Dia ada electric mirror yang sudah electric retract. Untuk power door lock. Kemudian untuk power window-nya autonya hanya di sisi driver ya. Dia juga ada tempat penyimpanan terbuka. Armrest-nya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian dia ada emboss Bose-nya ya. Karena ini sudah Bose. Twitternya ada di sebelah sini. Di bagian bawah sini dia hard plastik, lengkap dengan 2 buah cup holder dan 1 tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian bawah ini dia tidak ada seal plate ya. Untuk joknya sendiri dia ada emboss Alpha yang menandakan ini tipe Alpha. Dia lapis kulit ya. Ada list warna merah dengan real stitching warna merah. Kalau di lug nuts, kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dia juga sudah ada airbag. Jadi ada 2 airbag di jok ya. 2 airbag di pilar B. Ini emboss airbagnya ya. Jadi ini ada 6 airbag. Kemudian untuk pengaturan joknya dia recline, atur ketinggian dan slide. Dia 2 pedal karena matic ya. Untuk buka kap bensinnya dari sebelah sini. Ini untuk buka kap mesinnya ya. Nah, di bagian bawah sini ini dia untuk fuse OBD ya, bukan tempat penyimpanan terbuka. Ini untuk vehicle stability control yang bisa dinyala matikan. Tombol start stopnya dia backlightnya warna ice blue, lengkap dengan ring warna silver. Kemudian di sini dia ada ambient light. Dia hard plastik juga dashboardnya. Untuk isi AC-nya dia memberi kesan seperti mobil-mobil India ya. Dia warnanya silver, listnya ada list silver di bagian tengah. Oke, kemudian kita ke bagian setir dulu. Nah, untuk setirnya sendiri dia 4 palang
Di setiap palang ini dia ada list berwarna silver. Dia sudah dilapis kulit dengan stitching warna merah. Dan untuk pertombolan di setir ini dia ada voice command, tombol pengatur audio, Bluetooth teleponi, ada tombol bintang yang artinya dia tombol custom ya. Kemudian dia ada tombol pengatur MID. Ini untuk cruise control yang belum adaptif. Ini untuk tombol back. Kemudian dia ada lane keeping assist ya. Untuk setirnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan pedal shift yang bisa mensimulasikan perpindahan gigi. Nah, untuk lampu utamanya sendiri dia auto. Dia juga ada auto high beam juga ya, yang terintegrasi dalam saklar. Ini untuk auto high beamnya. Dia tidak ada fog lamp ya, tidak ada saklar fog lampnya. Kemudian untuk wipernya sendiri dia sudah yang model intermittent biasa. Untuk depannya, untuk wiper belakangnya sendiri dia belum intermittent, tapi dia bisa diatur kecepatannya ya. Oke, kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri dia sudah yang full TFT ya. Dia bahkan bisa di custom kalau misalnya ngambil kereta yang my own yang berbasis dari tipe trend. Tapi kalau mau dapat yang full TFT ini juga harus ngambil yang smart sense-nya juga ya. Dia terdiri dari speedometer analog, tachometer analog, dia ada TPMS-nya. Dia kalau ada pintu terbuka dia langsung berubah jadi door ajar warning ya. Dia ada info sisa jarak yang bisa ditempuh. Ada indikator auto hold. Untuk di bawah sini dia info konsumsi bahan bakar real time ya. Dia ada outside temperatur. Indikator bahan bakar ada di sebelah sini. Yang sebelah kanan ini untuk indikator suhu mesin ya. Untuk bagian tengahnya ini dia juga ada indikator posisi gigi. Dia ada tire pressure monitoring system ya. Sekarang lagi di mode tire pressure monitoring system. Dia ada attention levelnya. Sama untuk Hyundai Smart Sense-nya alias lane watch-nya. Kemudian dia ada info trip. Untuk odonya dia ada di sebelah kanan sini ya, baru 10 km. Dia mau semenjak isi bahan bakar, dia ada info trip, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan waktu berkendara. Ada yang terakumulasi. Dia ada speedometer digital juga. Dia ada yang bisa di reset secara manual ya. Kemudian untuk pengaturan dari speedometernya dia ada driver assistance. Dia ada warning volume. Ada driver attention warning. Dia bisa ada leading vehicle departure alert. Jadi dia mengingatkan kalau mobil depan sudah jalan. Kemudian dia ada inattentive driving warning. Jadi kalau udah mulai meleng, udah mulai nggak fokus nyetirnya, jadi udah bunyi. Kemudian untuk pengaturan driving safety ini dia ada forward safety, ada forward safety warning, ada lane departure alert, ada blind spot monitoring, dan safe exit, dimana yang bisa memberi peringatan kalau misalnya buka pintu tanpa lihat belakang. Untuk parking safety-nya ini dia lebih ke arah rear cross traffic alert ya. Untuk kemudian dia untuk pengaturan klasternya ada tema yang bisa diubah-ubah. Dia bisa mau tergantung drive mode. Ini yang mode smart. Kalau dia dibikin
dia bisa mau drive mode atau traction mode. Kalau dia untuk drive mode-nya dia bisa berubah-ubah tergantung drive mode. Mau yang kalau eco dia seperti ini, normal seperti ini, sport seperti ini, dia merah yang artinya dia semakin racing ya. Kalau menurut Lugnuts Smart dia seperti ini, dia berwarna putih. Untuk traction mode-nya dia ada snow, mud, dan sand. Oke. Untuk dia bisa link to drive mode, tergantung mau driving mode-nya dia bisa berubah-ubah atau mau diubah secara manual. Klasik A dia seperti ini, klasik B seperti ini jadi racing, klasik C seperti ini. Kalau mau futuristis seperti ini, yang cube ya. Untuk mengatur, untuk mereset info konsumsi bahan bakarnya, mau setelah mobilnya dinyalakan atau setelah ngisi bahan bakar atau mau secara manual. Kemudian untuk wiper displaynya ini lebih ke arah bisa dinyala matikan ya. Jadi untuk pengaturan wipernya dia kalau mengatur menyala matikan wiper dia akan tampil seperti ini. Dia tampil di speedometer ya. Dan untuk lampu-lampunya, mode lampunya dia bisa tampil di speedometer juga. Ini bisa dinyala matikan juga ya. Kalau dimatikan seperti ini, ada peringatan jalan berlapis es yang bisa dinyala matikan. Ini lebih cocok kalau ke daerah yang bersalju ya, seperti Dieng. Kalau apalagi kalau lagi pagi-pagi, atau lebih berguna lagi kalau dipakai untuk overlanding ke negara-negara musim dingin. Ada welcome sound yang bisa dinyala matikan. Kemudian ada pengaturan lampunya. Untuk illuminationnya dia lebih ke arah kecerahan speedometernya ya. Untuk sense sekali tekan, jadi yang kalau dicolek sedikit dia mau 7 kali, 5 kali, 3 kali kedip atau nonaktif. Untuk headlight delay ini dia lebih ke arah untuk follow me home ya. Kemudian ini ada pengatur untuk auto high beam ya. Jadi yang lampu jauhnya bisa otomatis ya. Untuk pengaturan pintunya ini dia mau ada pengaturan kunci otomatisnya, dia mau saat pindah gigi atau saat kecepatan tertentu atau mau dinonaktifkan. Kemudian untuk auto unlock-nya mau saat dimasukkan ke P, saat mematikan mesin atau dinonaktifkan. Kemudian ada kaca jendelanya juga bisa diatur-atur dari remote kuncinya ya. Dia bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Untuk pengaturan kenyamanannya dia ada rear occupant alert, jadi peringatan untuk memeriksa kembali jok belakangnya, memastikan sudah tidak ada penumpang. Ada peringatan service intervalnya, peringat service. Ada welcome mirrornya, jadi mau saat buka kunci pintunya atau saat mendekat ke mobilnya. Kemudian ada wireless charging, bisa dinyala matikan dari speedometer. Kemudian untuk auto rear wiper ini dia, jadi kalau dia menyalakan wiper belakang cukup dengan geser gigi R ya, tapi wiper depannya harus nyala.
Ada sistem anti pencurian, dia bisa dinyala matikan. Advance-nya, advance anti-theft ya. Kemudian untuk unitnya sendiri, dia untuk temperatur dia mau Celsius atau Fahrenheit, jadi bisa dibikin imperial ya. Untuk fuel economy unitnya hanya kilometer per liter atau liter per 100 km, tidak bisa dibuat jadi imperial. Untuk tire pressure monitoringnya bisa pilih satuannya ya. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrikan, dia menampilkan tire pressure monitoring. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Dia layoutnya tetap sama ya dengan Stargazer, tapi dia bedanya di bentuknya saja. Nah, untuk head unitnya sendiri dia belum yang layar lebar ya, seperti yang di India. Dia masih yang layar standar. Dia layoutnya itu dia ada 3 tombol fisik, track, setup, ada radio, media yang mau diputar, dan tombol custom. Dia ada 2 tombol untuk tune file, lebih ke arah memilih saluran radio. Ini kalau di pencet dia enter ya, dia ada list warna silver dan backlight warna ice blue. Begitu juga dengan tombol yang sebelah kanan ini, kalau diputar dia untuk volume, kalau dipencet dia untuk tombol power. Ini dia black glossy ya. Dan sebagai informasi, sebaiknya bagi pemilik mobil ini jangan mengganti head unit, karena head unit ini OM ya, dilengkapi dengan sistem blueling. Karena takutnya nanti bluelingnya tidak berfungsi. Nah, untuk tampilan layar menu utamanya seperti ini. Dia ada media yang sedang diputar, widgetnya, dan ini kalau mau mengatur widgetnya untuk Apple CarPlay dan Android Auto, karena ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di atas ini ada tombol menu. Dia lebih ke arah untuk mengatur widget ya. Jadi yang ini ternyata untuk informasi untuk menyalakan Apple CarPlay atau Android Auto. Dia ada tanggal, ada jamnya yang masih 12 hour ya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada menu utama, ada all menu, ada menu Bluetooth teleponi, media yang mau diputar, dan tombol setup. Dia juga bisa, untuk menu utamanya dia ada menampilkan arah kiblat, ada menu Bluetooth teleponi, ada untuk list HP yang sudah terhubung, ada voice memo, radio, media yang sedang diputar, ada Valet mode dan setup, ada petunjuk manualnya, ada quiet mode, ada blueling, ada notifikasi. Untuk notifikasinya ini dia lebih ke arah untuk blueling ya. Di sini ada untuk pengaturan sistem blueling ya. Oke, kita ke bagian setup. Untuk setupnya ini dia terdiri dari pengaturan suara. Dia lebih ke arah ada premium sound, ini dia lebih ke arah dynamic speed compensation maupun startup volume limit yang bisa membatasi suara volume kalau lagi baru dinyalakan mobilnya, jadi supaya tidak kaget. Dynamic speed compensation ini jadi kalau menyalakan mobil tidak terlalu kaget ya. Kemudian untuk position ini dia lebih ke arah mau speaker mana yang nyala, kiri kanan atau depan belakang. Kemudian untuk tone ini dia lebih ke arah untuk equalizer ya. Kemudian untuk guidance volume ini dia lebih ke arah bip-bip-bipnya ya.
yang radio noise ini untuk mengurangi potensi semut ya. Untuk driver assistance warning ini dia lebih ke arah untuk mengecilkan audio ketika warning fitur keselamatannya bunyi. Ada yang driving safety, ada yang parking safety. Kemudian ada info perangkat yang terkoneksi, entah itu Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi ini pengaturan ya, pengaturan volume. Kemudian untuk device connection ini ada pengaturan Bluetooth connection, Android Auto connection priority dan Bluetooth system info. Ini ada phone projection, ini lebih ke arah HP yang sudah pernah terhubung ya. Untuk pengaturan display ini bisa auto adjust brightness atau mau adjust secara manual ya. Yang beda apa sama yang beda? Dia ada pengatur cahaya biru, screensavernya mau jam analog atau digital. Kemudian dia ada extended clear camera use. Kemudian dia ada audionya bisa nyala ya, walaupun mobilnya dimatikan untuk beberapa saat. Kemudian untuk tombol-tombol ini dia lebih ke arah untuk key study ya. Jadi yang seperti kalau memasang head unit aftermarket. Jadi untuk tombol ini, yang ini untuk custom tombol yang ada di sini. Yang ini untuk custom tombol yang ini, yang bintang. Kemudian yang ini untuk mengcustom tombol yang ini, fungsinya mau buat apa. Untuk dueling ini lebih ke arah untuk pengaturan sistem dueling ya, untuk aktivasi. Ada info modemnya dan kode verifikasinya. Kemudian kita masuk ke pengaturan yang general ya. Dia lebih ke arah info software atau update, ada info sistemnya juga, ada info storage-nya, ada pengaturan tanggal dan waktu, mau tergantung GPS. Untuk time zone-nya dia ada bisa dibikin 24 jam juga ya. Pengaturan bahasanya ada 3, Indonesia, Inggris, dan Korea. Ada pengaturan keyboardnya, mau yang QWERTY atau yang ABCD, atau mau yang bisa Inggris Latin atau Korea ya keyboardnya. Karena ini juga bisa bahasa Korea. Kemudian ada pengaturan WiFi, lebih ke arah untuk Apple CarPlay dan Android Auto ya. Ada climate controlnya, pengaturan climate ya. Oke. Sekarang kita ke bagian AC-nya. Untuk AC-nya sendiri dia tanpa heater ya. Ini hanya dingin sama kurang dingin. Dia sudah auto climate control, pengatur arah semburannya lengkap. Ada rear defogger, open close air, front defogger. Hazardnya seperti ini, suaranya. Dan mobil ini tentunya sudah dilengkapi dengan cooler seat ya. Cooler seat ini jadi sebenarnya lebih penting kalau di Indonesia daripada heater seat. Dan di bawahnya ini dia ada USB slot untuk koneksi ke head unit. Kemudian dia ada power outlet 12 volt dan ada untuk USB slot untuk charging ya. Ini untuk wireless charging.
Dan list di bagian bawah sini dia piano black juga ya. Shifternya dia IVT. Dia kalau dipindah gigi dia bisa berubah-ubah ya lampunya. Coba kita pindahkan ke D. Dia lampunya jadi biru ya. Dia di posisi gigi yang mana? Kemudian dia ada untuk mengatur drive mode atau traction mode. Untuk rem parkirnya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold, ada list silver, ada tempat penyimpanan terbuka. Dia ada 2 buah cup holder, ada ambient lightnya di dalam. Kemudian di belakang sini dia ada console box. Dia soft touch ya. Dia ada air purifiernya, kipas air purifiernya dari sini. Makanya dia agak berat ya. Kalau bukanya ini dia ada baterainya buat air purifiernya sepertinya. Seperti ini console boxnya. Oke, kita bergeser ke bagian dashboard penumpang. Dia hard plastik dengan fake stitching. Airbag penumpang depan. Ada ambient light di bagian bawahnya. Kemudian untuk laci depannya belum soft opening. Dia ada kisi AC-nya juga, jadi bisa berfungsi sebagai kulkas. Untuk jok penumpang depannya dia lapis kulit, lengkap dengan motif perforated, ada stitching warna merah dan list warna merah. Dia ada emboss bordiran alpha ya. Headrestnya juga yang bisa diatur ketinggiannya, alias dia model yang terpisah ya. Dia pengaturan jok penumpang depannya itu recline dan slide, jadi dia hanya 4 arah ya. Untuk layout door trim penumpang depannya dia hard plastik yang kulit jeruk, kemudian hard plastik, dia full black ya, kemudian hard plastik juga yang lebih halus. Untuk list power window-nya dia hitam doff. Kemudian di bawahnya hard plastik. Di armrestnya dia lapis kulit napa lengkap dengan drill stitching berwarna merah. Di bagian bawahnya hard plastik. Dia ada 2 buah cup holder dengan tempat penyimpanan terbuka. Speakernya dengan emboss Bose. Kemudian dia ada tweeternya juga di pilar A. Ini center speakernya karena ini menggunakan sound system dari Bose ya. Kita bergeser ke bagian atas. Untuk spionnya ini dia ya Deck Night View ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Ini untuk Hyundai Smart Sense-nya ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror tanpa lampu, baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Di bagian tengah ini, yang ini tuh mic buat sistem bluelink-nya ya, sama SOS. Ini untuk lampu kabinnya dia sudah LED. Ini kalau mau dimatikan, ini kalau mau dinyalakan saat ada pintu terbuka, ini kalau mau dinyalakan saja. Yang bisa ditekan dari sini itu kalau mau dinyalakan dari masing-masing sisi. Ini ada untuk membuka sunroof, panoramic sunroof. Ini dia bisa juga kalau mau dibuka kraynya aja. Kalau ini kalau ditekan 1 kali, misalnya kalau sunroof dalam kondisi tertutup, dia tekan 1 kali ya. Kalau mau kraynya aja, tekan 1 kali lagi kalau mau membuka sunroofnya. Ini tombol untuk bluelink dan tombol SOS ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua.
Oh ya, sebelum masuk baris kedua, tambahan ya. Ini dia bagian driver dia tidak dapat hand grip. Tapi bagian penumpang depan dia dapat hand grip yang model retract. Begitu juga dengan baris kedua yang model retract juga. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua. Untuk baris keduanya, dia layout door trimnya hard plastik model kulit jeruk bagian paling atas, kemudian di bawahnya dia ada hard plastik. Di bagian armrest dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian di bagian power window-nya ini dia hitam doff. Kemudian di bagian bawah list power window-nya ini dia hard plastik ya. Kemudian dia di bawahnya lagi dia hard plastik. Ada tempat buat speaker Bose-nya. Kemudian di bagian paling bawah ini juga hard plastik lengkap dengan double cup holder. Oke. Untuk bagian bawah sini dia tidak dilengkapi dengan seal plate ya. Oke. Sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, untuk seatbelt bagian driver tadi dia bisa diatur ketinggiannya ya. Nah, untuk bagian belakang ini dia dapat seat pocket dengan hard plastik ya. Pelapis jok bagian belakangnya baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Ini lampu indikator buat air purifiernya ya. Kemudian di bagian bawah sini ada kisi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian bawahnya lagi dia ada USB slot untuk charging. Ada ada tempat penyimpanan terbuka. Ini lantai di bawahnya masih ada tonjolan ya. Kemudian untuk layout door trim di sebelah kirinya dia tetap sama ya. Hard plastik, ada lapis kulit di bagian armrest, kemudian ada list power window yang hitam doff dan ada 2 buah cup holder. Nah, dia seperti ini ya tampilan untuk air purifiernya, cuman dia lagi ada stikernya karena ini lagi di pameran unitnya. Nah, untuk jok belakangnya sendiri dia sudah isofix. Dia di dalam sini ya. Untuk dudukan isofixnya, seatbelt bagian baris kedua ini sudah yang 3 titik ya, bahkan untuk bagian tengah. Kemudian untuk armrestnya dia lengkap dengan cup holder. Untuk bahan pelapis joknya ini dia kulit ya, ada list warna merah dan stitching warna merah. Dan headrestnya ini tiga-tiganya udah adjustable ya, lengkap dengan stitching warna merah. Dan kalau joknya dilipat, dia tidak menghasilkan lantai yang rata ya. Oke, kita sekarang ke bagian bagasinya. Untuk bagasinya sendiri dia bisa mencapai 1300 liter ya kapasitasnya. Seperti ini ruang bagasinya. Di bagian bawah sini dia ada ban serep. Dia tetap ring 17 tapi dia peleknya pelek kaleng ya. Dia di sebelah sini untuk penyimpanan dongkraknya. Untuk ruang bagasinya belum dicat ya. Oke, di sebelah kiri kanannya ada tempat penyimpanan tambahan. Kemudian di sini ada 12 volt power outlet. Dan di sebelah sini dia ada subwoofer ya. Untuk sound system Bose-nya. Oke, sekian review saya mengenai Hyundai Creta Alphard. Terima kasih sudah menonton.